Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu ya teman-teman. Stay at home. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai bisnis. Dan proyek ini merupakan tugas akhir aplikasi komputer yang diampu oleh I Gusti Agung Oka Suwadiatnyani, SEMSIAK. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kade Adrandi Pertama, NIM 2015644 absen 28, kelas 1F D4 Akuntansi Manajerial, dari mahasiswa Politeknik Negeri Bali. Topik pembahasan yang pertama ada pengertian bisnis dan pengertian bisnis menurut para ahli. Untuk yang kedua ada konsep dalam bisnis. Untuk yang ketiga tujuan dalam bisnis secara umum. Untuk yang keempat ada jenis-jenis bisnis. Yang kelima contoh bisnis dan perusahaannya. Yang keenam ada manfaat dalam berbisnis. Yang terakhir ada video langkah merancang bisnis. Jadi pembahasan yang pertama ada pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan kegiatan manusia yang bertujuan untuk menghasilkan uang dengan memproduksi dan menjual suatu produk atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Dan adapun pengertian bisnis menurut para ahli. Menurut L.R. Dickis, bisnis adalah aktivitas yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan bagi yang menjalankan atau yang berkepentingan. Dan menurut M.C. Doughton, bisnis adalah pertukaran barang, uang, atau jasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dan yang terakhir untuk Jeff Madura, bisnis adalah perusahaan yang menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Untuk materi berikutnya, konsep bisnis. Konsep bisnis adalah ide fundamental yang ada di balik sebuah bisnis. Berdasarkan konsep tersebut, pengusaha dapat mengembangkan model bisnis, rencana bisnis, serta visi dan misi. Adapun yang pertama ada strategi inti atau core strategi. Visi dan misi dari sebuah bisnis yang meliputi hal-hal ideal yang diharapkan dari bisnis tersebut. Yang kedua, ada sumber daya strategis atau strategic resource. Semua yang berhubungan dengan kompetensi utama, proses inti, dan aset strategis. Untuk yang ketiga ada perantara pelanggan atau customer interface. Semua yang berhubungan dengan informasi, dukungan, dan pemenuhan, dinamika, hubungan, dan struktur harga. Yang terakhir ada jaringan nilai atau full network. Semua jaringan nilai yang dapat memperkuat dan melengkapi sumber daya perusahaan. Dan adapun tujuan bisnis. Pada dasarnya tujuan bisnis secara umum adalah untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau mendapatkan keuntungan dari barang atau jasa yang berhasil dijual kepada konsumen. Selain tujuan utama tersebut, ada beberapa tujuan lain dari sebuah aktivitas bisnis. Di antaranya ada sebagai berikut. Yang pertama ada menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga ada menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat umum. Yang keempat ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang terakhir adalah menunjukkan eksistensi sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Adapun jenis bisnis. Yang pertama ada jenis bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur adalah bisnis di bidang pengolahan bahan baku atau bahan mentah yang menjadi bahan jadi. Pelaku usaha di bidang manufaktur adalah produsen yang mengembangkan suatu produk dan penjualnya ke konsumen, baik secara langsung maupun melalui perantara atau distributor. Untuk yang kedua ada bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang kegiatannya menciptakan dan menjual produk tak terwujud, yaitu
jasa atau layanan kepada konsumen untuk menghasilkan keuntungan. Dan yang ketiga ada bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan adalah jenis bisnis di bidang perniagaan yang membeli produk dari produsen atau mitra lainnya, lalu menjual kembali produk tersebut secara eceran ke konsumen akhir. Dan yang keempat ada bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif adalah jenis bisnis yang kegiatannya usahanya menambang atau menggali barang tambang di dalam bumi, di mana produk yang dihasilkan merupakan bahan mentah untuk diolah kembali. Dan yang terakhir ada bisnis agraris. Bisnis agraris adalah jenis bisnis yang kegiatannya usahanya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Adapun contoh-contoh bisnis dan perusahaannya, seperti bisnis manufaktur. Contoh perusahaannya seperti pabrik plastik, pabrik baja, pabrik tekstil. Dan yang kedua ada bisnis jasa. Untuk contoh perusahaannya seperti jasa perawatan, jasa pendidikan, jasa kesehatan. Dan yang ketiga ada bisnis perdagangan. Untuk perusahaannya toko pakaian, toko grosir, supermarket. Dan yang keempat ada bisnis ekstraktif. Untuk contoh perusahaannya seperti tambang emas, tambang minyak bumi, tambang gas bumi. Dan yang terakhir, yang kelima ada bisnis agraris, seperti perusahaannya bercocok tanam, padi di sawah. Yang kedua ada perusahaan kebun kelapa sawit. Dan yang terakhir ada budidaya tanaman obat atau herbal. Dan tabel jenis bisnis perusahaan, seperti yang pertama ada jenis manufaktur, otomotif dan komponen. Untuk nama perusahaan seperti PT Astral International Tbk dan seterusnya. Dan yang kedua ada jenis jasa. Untuk perusahaan transportasi, untuk nama perusahaannya PT Garuda Indonesia Tbk dan seterusnya. Yang ketiga ada bisnis perdagangan, consumer goods. Untuk nama perusahaannya PT Matahari Putra Prima Tbk, kayak gitu modelnya perusahaannya. Dan yang keempat ada bisnis ekstraktif, tambang batubara. Untuk nama perusahaannya contohnya seperti PT Adaro Energi Tbk, boleh juga PT Aldiro Petra Tbk dan seterusnya. Yang kelima ada bisnis agraris. Untuk contoh perusahaannya seperti perkebunan, contoh nama perusahaannya PT Tunas Baru Lampung Tbk, kayak gitu contohnya. Dan lanjut, untuk kita lihat bisa grafik bisnis di Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2015 semakin meningkat ya teman-teman, dan semoga tahun berikutnya semoga ada kemajuan lagi. Untuk pembahasan berikutnya, manfaat dalam berbisnis. Kita dapat mendapatkan penghargaan dan pengakuan, itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, kita bisa menjadi bos untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, bisa mengatur waktu dan leluasanya. Yang keempat, memiliki masa depan yang cerah. Dan yang terakhir, kita bisa menggaji diri sendiri. Itu sangat luar biasa, bukan? Dan selanjutnya, untuk video langkah-langkah merancang bisnis, mohon simak baik-baik ya teman-teman, biar tahu caranya berbisnis dengan baik. Kamu ingin menjadi wirausaha? Hal pertama yang harus dilakukan adalah merancang perencanaan bisnis. Apa saja tahap-tahap dalam merancang perencanaan bisnis kamu? Yang pertama adalah mengenai bisnis kamu secara umum. Pada bagian ini, kamu menjelaskan tentang nama, lokasi, dan alamat bisnis kamu secara jelas. Tentukan aktivitas bisnis atau kegiatan usaha kamu. Tentukan juga jenis organisasi usaha kamu, koperasi, PT, atau yang lainnya. Yang terakhir, kamu jelaskan visi dan misi bisnis kamu. Yang kedua adalah latar belakang pemilik bisnis. Di sini, kamu menjelaskan tentang nama pemilik, rekan bisnis, serta investor yang ada dalam bisnis kamu. Latar belakang pendidikan kamu, terutama yang menyangkut tentang bisnis serta pengalaman kamu dalam kegiatan bisnis. Tidak masalah kecil atau besarnya.
Yang ketiga adalah rencana pasar. Pada bagian ini, kamu harus menjelaskan tentang area pasar bisnis atau target pelanggan dari bisnis kamu. Jelaskan jenis dan keunggulan dari produk atau jasa yang kamu miliki. Evaluasi bagaimana permintaan pasar terhadap produk atau jasa kamu. Catat dengan jelas bagaimana ketentuan kerjasama dengan para supplier. Sertakan daftar harga dari setiap produk atau jasa yang ditawarkan dan bagaimana sistem penjualan produk atau jasa yang akan dilakukan. Menjualnya secara langsung, melalui toko, secara online, atau melalui agen yang bisa memasarkan. Selanjutnya bagian yang keempat adalah tentang merencana manajemen bisnis. Pada bagian ini, kamu menjelaskan siapa yang memegang peran penting dalam bisnis kamu. Lalu buatlah daftar peran serta tanggung jawab dari setiap divisi dan pekerjanya. Jangan lupa untuk jelaskan sistem kerja yang akan diterapkan. Bagian yang kelima mengenai rencana keuangan. Pada bagian ini, kamu menjelaskan tentang aset awal yang kamu miliki dan kebutuhan awal yang akan menjadi modal untuk bisnis kamu. Lalu catatlah pengeluaran awal seperti sebelum beroperasi dan ketika memulai bisnis. Jangan lupa untuk catat juga biaya modal kerja yang kamu lakukan agar kamu tahu keuntungan yang kamu dapatkan nantinya. Yang keenam yaitu sumber dana. Setelah mengetahui total keperluan untuk bisnis kamu, coba cari dari mana saja kamu bisa mendapatkan dana ini. Dana tersebut bisa didapatkan dari dana pribadi, bantuan dari keluarga, teman, atau kerabat. Ketika masih ada kekurangan, cobalah ajukan pinjaman yang aman ke bank, koperasi, atau sejenisnya. Yang ketujuh yaitu rancangan rencana operasi. Pada bagian ini dibagi menjadi 3 hal, yaitu keuntungan bisnis. Tentukan dan hitung bagaimana kamu mendapatkan keuntungan dari awal. Dana awal dikurangi keperluan produksi dan biaya tetap, maka kamu bisa menghitung berapa keuntungan kamu. Analisis balik modal. Analisa kapan bisnis kamu bisa balik modal. Lalu, buat target untuk mencapai angka keuntungan yang kamu inginkan. Proyeksi uang kas. Selain balik modal dan keuntungan, kamu juga bisa merancang, memperkirakan, dan mengatur keuangan kas agar semua berjalan sesuai rencana. Kedelapan adalah asumsi utama. Buatlah analisa tentang semua hal yang dapat mendukung bisnis kamu, seperti memperkirakan dari mana kamu bisa mendapatkan modal, peralatan, dan sumber daya manusia untuk membantu kelancaran bisnis kamu. Dan yang terakhir adalah profil bisnis. Buatlah sebuah ringkasan tentang bisnis kamu yang mencakup semua aspek utama dalam satu halaman, seperti data pemilik bisnis, bidang bisnisnya, dan modal serta visi dari bisnis kamu. Ayo mulai rancang rencana bisnis kamu sekarang. Ayo, apakah kalian sudah menontonnya, teman-teman? Ya, kalau kalian sudah menonton, saya simpulkan ya, dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bisnis adalah suatu pekerjaan, profesi, kegiatan, perdagangan, dan kegiatan komersial lainnya yang melibatkan barang dan jasa dengan imbalan keuntungan. Namun, keuntungan dalam bisnis tidak selalu berupa uang. Dalam bisnis, keuntungan bisa dalam bentuk lain yang diakui oleh suatu entitas yang terlibat dalam kegiatan usaha, misalnya relasi. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih.
Bye.